Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat kue dari negara Malaysia lagi. Beneran deh, kue-kue dari negeri tetangga kita itu kelihatan menggiurkan banget ya. Selain itu, tampilan kuenya juga cantik-cantik banget. Dan akhirnya selalu sukses ngebuat aku kepengen recook karena penasaran banget sama rasanya. Selain cake ketagih yang kemarin sudah aku buat sampai 5 variasi, cake ini juga nggak kalah viral dan sangat populer di negara Malaysia. Ya, ini adalah cake batik Indulgence. Cake ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan cake batik, krim keju, dan juga ganas coklat. Melihat kue yang sangat menggiurkan dan mewah kayak gini, kamu gak bakalan nyangka bahwa buatnya itu gampang banget. Kamu gak perlu oven, gak perlu kukusan, cuma tinggal diaduk-aduk aja. Apalagi sekarang akan aku buatkan versi ekonomisnya ala aku, yang pasti bahan-bahannya akan mudah ditemukan di sekitar kita. Jadi resep ini tuh bakal cocok banget buat kamu yang pemula atau buat kamu yang ingin jualan. Walaupun ini resep ekonomis, tapi tenang aja rasanya tetap enak, gak kalah sama resep premiumnya. Pertama, kita siapkan loyang. Ini aku pakai loyang 18 x 18 cm. Untuk tinggi loyangnya sekitar 7 cm. Dan setelah itu, ini loyangnya aku lapisi dengan plastik. Atau kamu juga bisa pakai baking paper. Gunanya ini untuk mempermudah kita mengeluarkan kuenya nanti kalau sudah jadi ya. Usahakan kita tutup permukaan loyangnya dengan rapih, agar kue yang dihasilkan juga bakal rapih. Dan ini kira-kira sudah selesai seperti ini, loyangnya kita sisihkan dulu. Dan sekarang kita akan buat kue batiknya. Ini aku pakai 1 bungkus besar biskuit Mary ukuran 180 gram. Kamu bisa pakai biskuit Mary merek apa aja ya. Setelah itu biskuitnya kita patah-patahkan seperti ini. Jangan terlalu kecil patahkannya, besar-besar kayak gini aja ya cukup. Setelah itu kita siapkan 125 gram margarin atau butter kalau kamu pengen lebih enak. Cairkan semua margarin ini hingga meleleh ya. Gunakan api sedang cenderung kecil aja ketika memasak ini, agar tidak pecah lemak dari margarin atau menteganya. Lalu tambahkan 68 gram Milo, aku pakai Milo saset ukuran besar, yang satu sasetnya ini berisi 34 gram. Setelah itu, kedua bahan ini akan kita aduk hingga Milonya semua terbalut dengan mentega. Oh ya, bagi teman-teman yang penasaran sama resep premium dari cake batik Indulgence ini, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Nanti kalau rame akan aku buatkan versi premiumnya. Setelah Milonya terbalut dengan margarin seperti ini ya, kita tambahkan 80 gram susu kental manis atau sekitar 2 saset. Setelah itu kita aduk rata kembali. Ini aku memakai balon whisk akhirnya ngaduknya agar lebih mudah tercampur. Untuk alat memasaknya sendiri, usahakan yang anti lengket ya. Jadi lebih memudahkan kerja kita agar tidak menempel semua adonannya, karena ini adonannya cukup manis. Setelah itu tambahkan 80 gram susu. Ini aku pakai susu full cream UHT biasa. Kalau kamu pengen pakai susu bubuk, gunakan 2 sendok makan lalu tambahkan air sampai 80 ml. Dan setelah semua tercampur rata seperti ini, kita tinggal tambahkan 20 gram coklat bubuk. Kalau kamu pengen rasanya enak, gunakan coklat bubuk yang berkualitas baik ya. Aduk rata semuanya hingga mendapatkan adonan yang coklat pekat dan lengket seperti ini. Setelah itu bisa kita matikan api kompornya dan tuangkan adonannya ke atas biskuit yang sudah kita remukkan tadi. Oh ya, karena aku ingin kue batik ini rasanya itu chewy atau lebih ke lembut ya. Jadi aku bisa langsung masukkan adonan coklatnya ketika masih panas ke atas biskuitnya. Tapi kalau kamu kepengen rasa cake batiknya itu lebih kerenyah, kamu bisa masukkan adonan coklatnya setelah dingin ya. Setelah tercampur rata biskuit dan adonan coklatnya, kita bisa masukkan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan tadi. Setelah itu kita tekan-tekan seperti ini ya, ratakan pada loyangnya agar tidak ada sisi loyang yang kosong. Dan agar lebih mudah, ini akhirnya aku menekan-nekan biskuitnya itu dengan tangan aja. Jangan lupa lapisi tangan kamu dengan sarung tangan. Dan hati-hati untuk meratakannya karena ini lumayan panas ya. Tekan-tekan seluruh bagian kuenya, terutama di bagian pojok-pojoknya. Setelah dirasa cukup menekannya, kita bisa ratakan permukaannya seperti ini agar lebih rapi nanti.
Setelah kue batiknya rapi seperti ini, bisa kita simpan dalam kulkas agar lebih set. Lalu ini aku akan buat krim kejunya. Kita siapkan panci dan masukkan 350 gram susu. Aku pakai susu UHT biasa. Kalau kamu pakai susu bubuk, gunakan 1 sampai 1,5 susu saset. Lalu tambahkan air sampai volumenya 350 gram. Setelah itu, aku masukkan 80 gram spread cheese. Kamu juga bisa menggunakan keju parut ya. Bagi kamu yang menggunakan keju cheddar parut, aku saranin untuk menyaring adonannya setelah selesai nanti ya, agar krim yang kamu hasilkan itu halus. Lalu tambahkan 1-2 sendok makan susu kental manis. Gunakan susu kental manisnya sesuai dengan selera kamu. Ini aku pakai 1 sendok makan aja karena ingin mendapatkan krim yang lebih kegurih ya. Lalu tambahkan 1 sendok makan maizena dan setengah sendok teh agar-agar bubuk yang warna bening. Setelah itu, semua bahan-bahan ini kita aduk rata dulu sampai tercampur rata, terutama maizena dan agar-agarnya ya. Setelah tercampur rata seperti ini, bisa kita masak adonannya di atas kompor dengan api sedang cenderung kecil. Aduk adonan krimnya selama memasak, agar keju yang kamu panaskan itu meleleh dengan sempurna dan tidak ada adonan yang menggumpal. Dan setelah mendidih seperti ini, bisa kita matikan apinya. Dan dalam keadaan masih panas seperti ini, bisa kita tambahkan 1 sendok makan margarin atau mentega. Kalau kamu pakai unsalted butter, kamu bisa tambahkan setengah sendok teh garam ya. Lalu aduk rata hingga menteganya semua tercampur. Dan kalau sudah selesai, kita dinginkan dulu ya. Oh ya, walaupun adonan ini menggunakan agar-agar, tapi tenang aja, krimnya bakal tetap lembut dan lumer. Setelah krimnya dingin, bisa kita ambil cake batik dari dalam kulkas yang sudah set seperti ini. Setelah itu, krim kejunya tinggal kita siramkan ke atas cake batiknya. Ratakan seluruh permukaan cake batiknya agar tertutup dengan krim keju. Oh ya, untuk versi krim keju yang premium, krim kejunya ini terbuat dari krim cheese, gelatin, dan juga whipped cream. Dan pastinya rasanya bakal lebih enak ya. Tapi tenang aja, krim keju yang kita buat ini juga nggak kalah enak kok. Setelah itu, kita buat ganas coklatnya. Aku masukkan 150 gram susu dan tambahkan 1/4 sampai setengah sendok teh agar-agar. Aduk rata dulu semuanya. Setelah itu, masak dengan api sedang cenderung kecil. Cukup masak susunya hingga shimmering aja. Tandanya di pinggiran panci ada buih kecil. Dan ini aku sudah siapkan coklat blok sebanyak 150 gram, sudah aku potong-potong kecil. Dan langsung ditambahkan dengan susu panas yang sudah kita masak tadi. Rendam dulu coklatnya selama 1-2 menit, lalu setelah itu bisa kita aduk rata seperti ini ya. Oh ya, agar-agar yang aku pakai tadi itu setengah sendok teh ya. Dan hasil ganas coklatnya itu agak getas menurutku. Jadi berasa banget tekstur agar-agarnya. Kalau kamu ingin ganasnya lebih lembut, bisa tambahkan 1/4 sendok teh agar-agar aja. Lalu masukkan 3/4 sendok makan margarin atau mentega. Lalu tinggal kamu aduk rata semuanya. Kalau kamu menggunakan gelatin, bisa masukkan gelatinnya pada sesi ini ya. Gunakan sekitar setengah sendok teh, larutkan dulu dalam air panas. Dan ini ganasnya sudah jadi, kita diamkan sebentar hingga agak dingin. Dan ini tadi krim kejunya aku masukkan kulkas juga ya, jadi sudah set seperti ini. Dan jika ganas coklatnya sudah cukup dingin, bisa kita tuangkan ke atas kuenya. Oh ya, sebenarnya ganas coklatnya ini bisa kamu buat tanpa agar-agar atau gelatin ya. Untuk perbandingan coklatnya dengan susunya sekitar 2:1. Kalau kamu menggunakan dairy whipped cream, bisa menggunakan perbandingan 1:1 dengan coklatnya. Setelah itu, coklatnya kita ratakan dengan cara digoyang-goyangin kayak gini aja, dihentak-hentakan sedikit, agar nanti hasil ganas coklatnya mulus. Dan setelah rata semuanya, bisa kita masukkan ke dalam kulkas hingga set. Dan ini dia, kuenya sudah set semuanya. Aku masukkan ke dalam kulkas tadi itu sekitar 1-2 jam aja. Dan ini langsung aku keluarkan dari loyangnya. Dan bisa teman-teman lihat sendiri kalau ganas coklatku tuh kurang mulus menurutku hasilnya. Jadi tuh karena tadi waktu aku mau menyimpan di dalam kulkas, aku lihat ada gelembung kecil di atas ganasnya. Terus akhirnya iseng mau nyoba buat mecahin gelembungnya. Dan akhirnya malah ngebuat ganasnya nggak mulus kayak gini karena ternyata ganasnya sudah mulai set. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Lanjut kita akan trim samping-samping kuenya biar rapi.
Untuk ngetrim sampingnya serta motong kuenya, aku menggunakan pisau panas seperti ini. Pisaunya sudah aku rendam dulu dengan air yang panas, lalu sebelum dipotong, kita harus nyikain pisaunya dulu dengan tisu. Dan nanti hasilnya bakal mulus seperti ini potongannya. Dan ini dia cake batik indulgence siap disajikan. Cake ini terlihat sangat cantik, mewah, dan menggiurkan banget ya teman-teman. Setelah itu, seperti biasa ya, tampilan cake Malaysia itu biasanya udah dipotong-potong rapi kayak gitu. Jadi kita coba potong-potong. Dan ini bisa teman-teman lihat, ganache coklatnya juga cantik dan glowing ya. Bagi teman-teman yang menggunakan agar-agar seperti aku di dalam ganache coklatnya, pastikan susunya dimasak hingga shimmering ya, atau mendidih kecil-kecil di pinggiran panci. Agar nanti agar-agarnya itu bisa mengikat cairan dengan baik. Dan akhirnya ganache coklat kamu bakal ngeset cantik di suhu ruang seperti ini. Dan tentunya bakal lebih tahan lama, tidak cepat cair. Yuk sekarang kita potong bareng-bareng. Bisa teman-teman lihat krim kejunya itu lumer banget, rasanya juga gurih dan creamy. Berpadu dengan lapisan cake batik yang enak, legit dan coklat banget. Jadi ngebuat kita nggak bosan-bosan menyantapnya. Selain itu, cake-nya juga cantik, cocok banget untuk disajikan di berbagai acara, atau jadi ide jualan yang bakal laris manis. Untuk perhitungan modalnya sendiri, aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.